Serutanam. Jadi serutanam. Jadi dengarlah Saripati Dharma. Maka 5M itu deh, rumusnya. Belajar Hindu, belajar Dharma, rumusnya ya 5M ini. Sekarang kan banyak orang asal bicara. Wis pokoknya ngomong sakarepe dhewe tapi wedo kilo dharma mulam. Semerti sile catat widwam. Ngomongo nganggo wewaton, aja mung waton ngomong. Bicaralah yang asali, jangan hanya asal bicara. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Kami sudah membaca komentar Bapak Ibu pada tayangan sebelumnya bersama dengan Romo Miswanto. Ternyata banyak juga yang mengirimkan pesan kepada Hindu Channel terkait dengan kalau kita belum paham Hindu gimana nih caranya, kemudian tradisi Hindu, budaya ini seperti apa, kemudian ingin juga mendengarkan ajakan gaya berdharma wacana dari Romo Miswanto. Dan hari ini kita hadirkan lagi Romo Miswanto. Tastu Romo. Om Swastiastu. Bukan hadir kembali. Ini kita masih baju dengan yang sama nih Romo. Nah, seperti yang kemarin Romo sampaikan di topik sebelumnya, itu terkait dengan Tuhan yang nyata. Ini sangat membawa hal yang sangat positif di lingkungan umat Hindu pada hari ini, khususnya di Hindu Channel. Ini banyak menyaksikan karena di TikTok, Instagram, dan juga YouTube ini ramai, Romo. Nah, kemudian boleh kita meminta pengetahuannya lagi, penjelasannya lagi terkait dengan dasar kita sebagai umat Hindu ini untuk mengenal Hindu atau memahami Hindu ini seperti apa. Karena kan ada yang sudah paham tentang Hindu, ada juga yang berusaha paham, dan ada juga yang sudah paham. Jadi bagaimana menurut Romo Miswanto? Terima kasih Mas Miko. Jadi kalau dalam konsep Hindu, kita kan mengenal ada trikerangka ya. Jadi memahami Hindu itu harus utuh antara kerangka tattva, susila, dan acaranya. Jadi memahami Hindu itu tidak hanya dipahami hanya sebatas tatwa atau filsafatnya, tidak hanya sebatas susila atau etikanya, tidak hanya sebatas acara atau ritualnya. Tapi antara tatwa, susila, dan acara ini harus seiring dan sejalan. Makanya kalau hanya orang hanya belajar tatwanya tanpa diimbangi dengan perilaku yang baik, susila yang baik, ya percuma. Nah, ritual saja tidak pernah memahami apa inti ritualnya, ya nanti juga percuma gitu. Jadi kita ibaratnya itu melakukan sesuatu yang tidak kita tahu. Nah, itu kan berbahaya. Jadi untuk itu, jadi untuk bisa belajar ke sana, sebenarnya ada petunjuk tentang pelaksanaan dharma di dalam kitab Manusemerti Adhyaya 2 Sloka 6 ya. Jadi kitab itu bunyinya begini ya. Wedo kilo dharma mulam, semerti sile catat widwam, hacaras caiwa sadunam, atmanas tustir hewaja. Nah, ini dengan langgam Mas Kumambang ya, sloka yang pakai cengkok Jawa, Mas Kumambang. Wedo kilo dharma mulam. Jadi untuk memahami dharma itu harus berangkat dari Weda, Sruti ya. Kemudian semerti sile catat widwam, diikuti dengan semerti, kemudian diikuti dengan sila, acara, baru atmanas tusti. Secara umum
maknanya Sruti itu adalah kitab Weda ya, kitab Weda yang dari wahyu Tuhan. Smrti adalah kitab yang setelah Sruti, misalnya seperti Purana, Itihasa itu Smrti. Kemudian sila itu adalah perilaku yang baik, acara adalah tradisi, kemudian Atmanastuti itu adalah kemantapan hati. Itu secara umum maknanya begitu. Tetapi kalau dari sisi bagaimana kita memahami Dharma agar bisa berjalan dengan baik, sebenarnya ini bisa dimaknai juga bahwa Sruti, kita belajar Dharma itu harus dari mendengar. Srutanam. Jadi srutanam. Jadi dengarlah Saripati Dharma dalam setiap kesempatan. Termasuk mendengarkan Hindu Channel ini Mas ya. Ini termasuk Sruti gitu loh. Jadi belajar mendengar ya. Kemudian yang kedua, Smrti. Setelah mendengar ngrungokke dieling-eling. Jadi diingat-ingat, diresapi ke dalam jiwa kita, sanubari kita, di dalam pikiran kita. Nah, digalih atau dipikir, diolah. Di sini ada olah pikir itu. Jadi ngolah pikir, ada ngopi di sini. Jadi setelah diolah, ya, kemudian mantap, maka sila itu dilakukan, dijalankan, dipraktekkan dengan baik. Ya, melalui apa ya? Perilaku-perilaku ya, perilaku-perilaku. Kalau dulu itu sudah dicontohkan oleh para sadhu, para resi, perilaku-perilaku yang baik, ya. Nah, kalau sudah itu apa? Acara itu dibiasake. Jadi dibiasakan. Jadi dibiasakan, kemudian apa? Maka kalau sudah terbiasa, maka nanti akan menjadi Atmanasusti. Itu akan menjadi karakter di dalam diri kita. Kalau boleh saya rangkum ini menjadi 5M. Pertama mangrengo, ya. Kemudian memanah, berpikir. Kemudian manglaku, melakukan. Mangabiasa, membiasakan. Mangendon nanti akan jadi karakter dalam diri kita. Maka 5M itu deh, rumusnya. Belajar Hindu, belajar Dharma, rumusnya ya 5M ini. Di 5M tadi. Baik yang sudah paham dan belum paham, 5M ini ya Romo. Jadi kalau kita, mana mungkin kita, kalau Mas Miko misalnya dulu ketika awal-awal belajar Hindu kan juga dari mendengar kan. Juga. Mendengar itu dalam konteks ini ya, membaca itu kan dalam konteks menyimak kan, juga mendengar kan gitu. Jadi baik apakah mendengar dari telinga kita, mendengar dari mata kita, menyimak dari mata kita, itu juga Sruti tadi gitu. Nah, kemudian Romo terkait dengan sila tadi, melakukan ataupun laku. Nah, ini laku kita sebagai orang yang belum paham ini harus seperti apa kalau belajar agama, lakunya nih. Nah, jadi ini ada yang, kalau yang bagi yang sudah paham, jadi kalau yang sudah paham, artinya dia sudah memahami agama, maka wajib itu melakukan. Kenapa? Karena di dalam Canakya Niti Sastra itu dikatakan bahwa Anna biase wisam sastram. Jadi pengetahuan sastra yang tidak dibiasakan itu akan jadi racun. Itu berbahaya. Jadi kita paham tentang punya, tapi nggak pernah punya, itu berbahaya itu ya. Kita paham tentang sembahyang, trisandia, tapi kita nggak pernah trisandia, ya itu berbahaya. Berarti ini akan jadi racun. Ya makanya laku bagi mereka yang sudah paham harus dipraktekkan. Ya, jadi itu. Kalau yang belum paham, makanya ada rumusnya. Jadi ada rumusnya di dalam Bhagavad Gita itu dikatakan tatwidi pranipatena pariprasnena sewaya upadekshanti te jenyanam jenaninas tatwadarsina. Jadi tatwidi, ketahuilah bahwa kalau engkau ingin memahami tadi ya, jadi karena kita masih belum paham, maka yang harus kita lakukan itu ada 3. Kalau saya pernah menulis di dalam buku pembelajaran berbasis kehinduan, itu saya sebutkan sebagai trilogi pembelajaran Hindu. Jadi trilogi pembelajaran Hindu itu yang pertama adalah pranipatena. Pranipatena itu adalah kita sujud mendekat kepada guru. Jadi kita harus berguru gitu loh. Kalau kita belum paham ya jangan sampai kita tidak berguru. Kenapa? Karena dalam sastra kita jelas dikatakan bahwa orang sepandai apapun itu tidak akan bercahaya di masyarakat ketika dia tidak berguru gitu. Makanya guru itu penting gitu. Ya. Kemudian yang kedua, pariprasna. Pariprasnena itu dengan bertanya. Prasnam dalam bahasa Sanskerta artinya bertanya. Jadi kita harus bertanya, ya.
Dengan siapa kita bertanya? Kepada mereka-mereka yang sudah mengetahui ilmu pengetahuan. Upadeksanti te jenyanam. Bertanya mendekat kepada mereka yang sudah paham tentang jenjana. Ya, jangan sampai bertanya kepada orang yang tidak tahu juga, ini berbahaya juga. Nanti salah-salah kita malah mendapatkan jawaban yang tidak tepat. Yang ketiga adalah sewaya. Sewaya itu adalah dengan pelayanan. Jadi dengan melayani. Makanya kalau dulu kalau ada orang berguru, itu kan pasti akan melayani gurunya. Baik misalnya dalam konteks pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya contoh, kalau anak-anak dulu, pembelajaran pada zaman dahulu itu Mas, kenapa kok murid-murid pada zaman dahulu itu sangat berbakti kepada gurunya dan mereka bisa mendapatkan ilmunya dengan baik? Karena mereka sewayang. Jadi mereka melayani gurunya dengan baik, dengan ikhlas. Contoh misalnya, gurune nulis ning ngarep, ya di depan itu ada mereka menulis, terus jatuh, maka akan diambilkan oleh siswanya. Terus mereka juga sopan santun kepada gurunya sangat luar biasa. Kalau orang Jawa bilang ngajeni. Jadi makanya dulu guru itu digugulan dituru. Ya itu akhirnya apa? Secara spiritual, maka ilmu yang disampaikan oleh gurunya itu akan benar-benar masuk. Nah mungkin beda dengan sekarang. Anak-anak sekarang ya sikap terhadap gurunya itu sangat jauh sekali. Kadang tidak sopan, sehingga walaupun dia belajar seperti apapun akan sangat susah. Jadi cara yang paling jitu kalau menurut Bhagavad Gita tadi, menurut susastra kita, jadi memang harus dengan 3 hal ini. Jadi kita sujud mendekat kepada guru, yang kedua dengan bertanya, dan pelayanan. Ya, nah kemudian di situ ada disinggung juga terkait dengan, tadi kan sudah menjelaskan kita terkait dengan lagu itu Romo. Nah kemudian menyinggung terkait dengan acara. Ini jika terkait dengan tradisi dan budaya, kalau pandangan Romo nih, Hindu ini ada di mana? Memahami tradisi dan budaya ini, gitu Romo. Ya, jadi kalau jangankan di Bali atau di Indonesia atau di Jawa ya, di India itu yang lebih banyak itu adalah acara keagamaan. Jadi yang lebih banyak dilakukan itu adalah acara keagamaan, budaya keagamaan. Nah, budaya itu dari mana? Budaya itu adalah dari contoh-contoh yang dilakukan oleh para pendahulunya. Ya mungkin berasal dari para resi zaman dahulu ya, yang itu kemudian diwariskan secara turun-temurun, kemudian jadilah itu sebagai acara. Kalau kita di Indonesia, ya mungkin dari pendahulu kita. Mengapa kok kita kemudian kalau di Jawa harus ada sentong tengah, di Bali ada sanggah kemulan, itu kan budaya keagamaan, tradisi keagamaan yang diwariskan dari para leluhurnya itu. Jadi munculnya itu yang dominan itu yang lebih banyak adalah acara-acara keagamaan itu. Jadi budaya-budaya keagamaan. Cuman ya seperti tadi, kalau dari awal tadi kita memahami agama Hindu jangan hanya sebatas acara atau ritualnya, maka filsafatnya juga penting, susilanya juga penting. Maka harus dilambari dengan ketiga-tiganya, itu harus seiring dan sejalan itu. Artinya bahwa budaya dan tradisi ini memang sudah tidak bisa dipisahkan dari Hindu. Nah, itu yang contoh kalau di Bali itu kan antara budaya agama dengan budaya Bali dengan agama Hindu itu kayaknya memang sangat kental sekali. Jadi kalau orang Jawa bilang itu roro-roro ning atunggal manunggal dadi sawiji. Jadi dua yang sudah menyatu sehingga sangat susah untuk dibedakan. Kalau di Jawa antara tradisi dengan budaya ini sangat kompleks. Kenapa? Karena Jawa itu selain juga kita pernah mengalami kejayaan Hindu, juga ada kejayaan masa Islam. Sehingga kalau menurut tokoh-tokoh Jawa itu menjadi mozaik ya. Jadi mozaik yang seolah-olah menyatu, tetapi sebenarnya esensinya itu berbeda. Maksudnya esensinya itu tidak pernah hilang. Okay. Esensi kehinduannya. Contoh, misalnya orang
kejawen ya, walaupun mereka bukan Hindu, mereka tetap kan misalnya menekuni laku-laku yang juga diwariskan oleh pada zaman-zaman sebelum mereka, yaitu zaman kehinduan itu, zaman-zaman Hindu gitu. Jadi ini yang mungkin beda dengan di Bali itu. Tapi kan itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya kira tidak ada masalah orang apa namanya orang non Hindu pun yang ada di Jawa, itu mereka juga tetap masih ngelakoni ya. Jadi walaupun mereka nggak ngakoni, tapi isih ngelakoni. Jadi walaupun mereka tidak mengakui bahwa itu Hindu, mereka tetap melakukan itu. Benar-benar. Itulah tradisi ya. Nah, tadi menyinggung terkait dengan guru, Romo. Ini menarik sekali. Ya. Seandainya nih kita ada pemirsa Hindu Channel atau anak muda yang lagi nonton ini, terus kita mana yang mau kita baca? Terus seandainya kita bertanya ke siapa? Karena kan jawaban akan berbeda, sehingga menumbuhkan pemahaman juga yang akan berbeda. Kalau jawaban Romo seperti apa? Nah, jadi kalau terkait dengan kita bertanya kepada siapa, kalau anak-anak sekarang kan mungkin tanyanya gampang ya, Mbah Google, ChatGPT gampang banget. ChatGPT dan sebagainya. Ya, bolehlah untuk menambah ilmu. Tetapi yang lebih penting itu sebenarnya, jadi kalau di dalam kita itu ada sastrata gurutah. Jadi kita selain bertanya kepada guru, maka kita juga harus belajar atau bertanya kepada sastra. Makanya konsep sastra itu menjadi penting. Kalau saya mengistilahkan sastro minangka wastro. Jadi sastra itu harus kita jadikan sebagai wastro, pakaian. Jadi kalau kita tidak pernah membaca sastra, ya, kalau kita hanya belajar dari Google atau sekedar dari logika berpikir kita tanpa ada dasar sastra yang jelas. Kalau konsep beragama loh Mas ya, ini yang saya katakan konsep beragama. Nah itu juga akan berbahaya, ya, akan berbahaya. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang yang misalnya mereka hanya belajar dari logika itu, kalau orang Jawa itu otak-atik gathuk. Nah, otak-atik gathuk itu kadang ya benar, kadang ya juga tidak benar. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi, kalau saya dulu pernah menulis di media Hindu kayaknya dulu, itu beda antara otak-atik matuk dengan otak-atik gathuk. Jadi, otak-atik matuk itu harus pakai waton. Harus ada dasarnya. Beda dengan otak-atik gathuk. Otak-atik gathuk itu pokoknya asalnya cocok, ya wis enggak apa-apa itu. Jadi kalau otak-atik gathuk itu kalau di Jawa itu biasanya dipakai untuk lawaan. Nah, itu otak gathuk. Nah, misalnya garpu begar gak iso mlebu. Itu garpu. Iya. Nah, itu contohnya ruji diwiru dadi siji. Ya, itu namanya otak-atik gathuk. Ya, walaupun secara logika juga bisa dibenarkan, tetapi tidak seperti itu gitu. Nah, yang bagus adalah otak-atik matuk. Otak-atik matuk itu harus ada watonnya, ada dasarnya. Makanya kalau orang Jawa, mbah saya dulu bilang, atau orang Jawa secara umum bilang, ngomongo nganggo wewaton, aja mung waton ngomong. Bicaralah yang asali, jangan hanya asal bicara. Sekarang kan banyak orang asal bicara. Wis pokoknya ngomong sakarepe dhewe tapi dasarnya, pijakannya, baik itu pijakan sastranya, pijakan pengetahuannya itu sangat lemah sekali. Artinya bahwa ketika memang dari pengantar pertanyaan kami tadi, ketika ingin bertanya jangan sembarangan bertanya karena banyak orang bicara gitu Romo. Iya. Dan itu bahaya. Akhirnya jawaban itu yang mungkin bisa kita terima dan tidak. Bahkan seandainya kita terima takutnya meneruskannya salah juga. Ya, itu. Karena tidak sesuai dengan takutnya otak-atik gathuk itu. Ya, otak-atik gathuk. Benar-benar Romo. Nah, Romo, ini izin bertanya lagi. Ini ada catatannya. Kita coba pengen dengar
dengar tembang. Kalau kemarin kemarin Jula-Juli Romo. Iya. Gitu. Apa nih? Ada nggak Romo? Ada ini untuk mengajak ya. Jadi mengajak umat tadi untuk memahami literasi sastra dengan baik. Itu saya pernah memberikan dharma wacana dengan mengaransemen ulang syairnya dari tembangnya Jopo Donolongso. Tahu Jopo Donolongso, Mas? Iya, berusaha nanti coba tak cari tahu. Jopo Donolongso itu adalah tembang lagu yang disusun oleh Kus Plus. Seniman Kus Plus yang di Jawa pada zamannya itu sangat luar biasa ya beliau. Nah, ini tembangnya saya ubah untuk mengajak umat Hindu ya. Tembangnya begini, ya. Jopo do sembrono jaman wis tuwa, akeh godha mala bebaya ning alam donya. Jaman kaliyuga akeh wong sing padha lena, mikir bondo donya nganti lali mring agama. Ayo kabeh kanca angudi agama, ngangsu kawruh weda kang utama. Sradane kuwatna aja ninggalke dharma, njaga tepa slira urip mulya. Ini harusnya Romo bawa gendingannya Romo. Iya. Musiknya harus ada ini Romo. Karena kalau pakai gitar, ada gitar saya bisa ngiringi dengan gitar. Iya, lupa kita persiapannya berarti lupa Romo. Ya, ini saya maknai ya. Ini memaknainya seperti apa? Jopo do sembrono, jangan sampai kita lengah. Ya, jangan sampai kita sembrono ya. Jadi tidak waspada. Zaman wis tuwa. Karena sekarang zamannya sudah zaman tuwa, akeh sing ngarani nek sekarang itu zaman akhir gitu. Akeh godha mala bebaya ning alam donya. Banyak godaan dan bahaya di dunia yang fana ini, di dunia nyata. Zaman Kaliyuga akeh sing padha lena. Jadi pada zaman Kaliyuga banyak yang terlena, ya. Mikir bondo donya nganti lali mring agama. Bahkan ada yang sampai lupa jalan ke pura, Mas. Tidak aja. Iya. Bahkan sebenarnya ini sudah diramalkan di dalam Kekawiniti Sastra itu bahwa muahri tekaning yuganta kali tanhana lewiya saking mahadana, bahwa pada zaman Kaliyuga nanti tidak ada yang dihargai kecuali uang. Jadi hanya sang penguasa uang yang akan dihargai, dan itu terjadi. Makanya zaman Kaliyuga akeh sing mikir bondo nganti lali mring agama. Ini ajakan yang di berikutnya. Ayo kabeh kanca angudi agama. Ayo kawan semua kita belajar agama. Dengan cara apa? Ngangsu kawruh wedo kang utama. Lah ini saya tadi katakan bahwa kita itu kadang umat kita itu literasi terhadap sastra kita itu yang lemah. Ya, jadi ini yang mungkin harus menjadi PR bagi para pemangku kebijakan ini. Sradane kuwatno, aja ninggalke dharma. Yang kedua adalah dengan cara menguatkan seradanya dan jangan sampai meninggalkan dharmanya. Jadi jangan sampai meninggalkan agamane. Yang ketiga, njaga tepa slira uripe bakal mulya. Jadi dengan cara apa? Ya menjaga toleransi ya. Antar umat seagama, antar umat beragama dan semuanya. Dengan begitu kita akan mencapai kemuliaan. Itu ajakan yang sering saya sampaikan kepada umat ya, supaya mereka lebih kuat seradanya, lebih mantap. Karena kalau disampaikan dengan tembang itu nggak terasa, Mas. Jadi orang mungkin sama-sama menyampaikan ya dengan cara biasa, dengan seni itu beda sekali. Mungkin masuknya dirasa akan lebih mudah yang seni.
ya wis ora usah angel-angel Mas. Misalnya mungkin sama-sama misalnya menyampaikan petua, atau mungkin menyampaikan apapun itu, pesan apa, kalau yang nyampaikan penyanyi, itu akan mudah diingat-ingat lagunya. Tapi kalau hanya menyampaikan pesan dari kitab suci, ya sekarang disampaikan mungkin besok lupa. Banyak terjadi tuh, Romo. Udah positif itu. Iya. Udah positif itu. Iya kan gitu. Coba kalau lagu anak-anak itu, pasti hafal. Pasti hafal. Lagunya coba. Memang kita harus lebihin. Iya, itu Gilga Said lagunya yang tren-tren terbaru termasuk artis Korea itu kan mudah walaupun mereka bahasanya sulit tapi gampang diingat. Gampang diingat. Karena dengan seni. Berarti kita harus sering mengundang Romo nih artinya. Nah kemudian Romo, itu menarik sekali nanti. Ini karena sudah masuk ke rekaman Hindu Channel, kita setel aja terus. Nah, nanti kemudian Romo, pengetahuan atau pemahaman yang harus kita pahami itu bagaimana Romo? Apalagi kita tadi diskusi terkait dengan Parawidya dan Aparawidya itu, bagaimana pandangan Romo? Ya, jadi kalau di dalam pengetahuan Weda itu memang ada dua hal itu. Jadi pengetahuan, jadi Weda itu tidak hanya pure belajar tentang ketuhanan saja, tapi Weda juga membahas tentang dua dari ruwabinida yang ada, atau unsur spiritual dan unsur material, atau kita menyebutnya dengan istilah Parawidya dan Aparawidya. Parawidya itu adalah pengetahuan yang tinggi yang berbicara tentang hakikat, tentang ketuhanan, tentang sesuatu yang absolut gitu ya. Kemudian Aparawidya adalah bicara tentang bagaimana kita memahami duniawi, bagaimana kita hidup dan sebagainya. Jadi dua hal ini dalam konteks Weda itu diperlukan. Makanya dari sini ada istilah Prawarti Marga dan Niwarti Marga. Jadi jalan spiritual dan jalan duniawi. Yang mana kedua hal ini harus seiring dan sejalan. Kita tidak boleh belajar agama kemudian melupakan bagaimana cara mencari makan, untuk menafkahi keluarga dan sebagainya. Nah, nanti kalau seperti itu artinya nanti akan tidak seimbang. Ketika hidup kita tidak seimbang akan jadi masalah. Ketika ada masalah, maka walaupun spiritual kita sudah tinggi, kalau masalah dapur istilahnya Mas, belum selesai, udahlah, pasti akan terjadi satu hal yang membuat kita goncang. Iya benar Romo. Nah itu antara Parawidya dan Aparawidya, antara yang spiritual dengan yang material, itu harus seiring dan sejalan. Ini pesan buat siapa itu Romo? Ya kita semua. Kita semua. Ini Romo. Nah kemudian Romo ini menambahkan lagi terkait dengan Aparawidya dan Parawidya itu, kemudian tadi disinggung terkait dengan mendengar. Nah, apakah artinya kita ini umat Hindu ini pemahamannya masih lemah, kemudian tambah kelemahannya lagi tidak mau mendengar, atau seperti apa Romo? Iya. Jadi tadi di awal kita kan menyampaikan Manawa Dharma Sastra di 2 Sloka 6. Hal yang pertama dan justru yang paling sulit itu adalah serotanam. Serotanam itu mendengar. Jadi mendengar. Secara kodrati kita itu diberikan 2 telinga, 1 mulut. 2 mata, 1 mulut. Kenapa? Tuhan telah memberikan istilahnya pertanda kepada kita itu, bahwa kita harus lebih banyak melihat dan lebih banyak mendengar. Kalau kita mendengar 2 kali, yang ngomongnya cukup 1 kali. Okay. Artinya kalau secara adikodrati lah seperti itu. Jadi, tetapi ini yang susah Mas. Jadi yang susah itu adalah bahwa mungkin ya kita itu susah mendengar. Contohnya kalau pas waktu Dharma Wacana di Pura itu, antara yang mendengarkan dengan Dharma Wacana yang disampaikan oleh Duta Dharma, dengan yang main HP, dengan yang ngomong sendiri,
itu mungkin presentasinya jauh sekali. Jauh sekali. Jadi lebih banyak yang asik dengan dunianya, sehingga terus ketika ada hal-hal yang sepele, kalau saya amati itu ketika ada anak atau petugas yang membaca sloka, ada nggak yang memperhatikan slokanya? Iya. Ya itu kan yang paling gampang, yang paling nyata ketika dilihat kan seperti itu. Belum lagi kalau ditanya berapa sih jumlah umat kita yang suka membaca Weda? Berapa kali kita membaca Weda dalam sehari? Nah, itu kan gampang kan, itu ukurannya kan seperti itu. Makanya hal yang paling susah itu tadi ya, mendengar ya. Mendengar, berliterasi tentang sastra itu yang susah. Jadi mulai dari sekarang saya harus sering mendengar nih Romo. Tapi memang Hindu Channel sering mendengar. Iya, harus mendengar ya. Termasuk seperti ini kan juga mendengarkan saya. Setelah Romo menyampaikan itu, saya dari tadi nggak berani menyangka, Romo. Jadi saya melihat berapa kali, berbicara berapa kali, mendengarkannya sering kali gitu, Romo. Nah. Kecuali kalau kita sebagai diminta untuk sebagai pembicara ya. Jangan pembicara diem. Gara-gara mendengarkan, gara-gara saya nonton di Hindu Channel itu, Romo Miswanto menyampaikan bahwa kita harus suka mendengar. Nah, padahal tugas kita sebagai pembicara kan gitu. Nah, ini keren pembahasan kita. Kemudian Romo, artinya dari penjelasan Romo pada hari ini bahwa budaya, tradisi dan ajaran Hindu tidak akan tertinggal, tidak akan ditinggalkan. Artinya akan ada perputaran atau seperti apa kalau menurut Romo di zaman sekarang? Itu sebenarnya sudah dilambangkan di dalam kalau kita memperingati Hari Suci Saraswati itu, beliau digambarkan dalam bentuk japamala itu ya. Jadi genitri itu ya. Genitri itu kan tidak ada ujung pangkalnya. Jadi apa? Begitulah ilmu pengetahuan Weda itu tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun. Bahkan para ahli Weda kita mengatakan bahwa Weda itu anadi anantam, tidak berawal dan tidak berakhir. Bukan Weda dalam bentuk tulisan loh ya. Kalau tulisan kan dikenal sejak masa sejarah. Tetapi Weda itu sudah ada sejak zaman peradaban manusia. Bahkan Weda itu sudah ada sejak Tuhan itu ada sendiri. Makanya dikatakan tidak berawal dan tidak berakhir. Ini sebenarnya konsep ini hampir sama dengan konsep Jawa yang mengatakan sastro cetha tanpa tulis. Jadi mungkin Weda yang didengarkan, Sruti tadi, yang didengarkan oleh Maharesi kemudian disampaikan secara turun-temurun, yaitu tadi sastro cetha, pengetahuan yang nyata yang belum ditulis karena waktu itu belum dikenal tulisan atau belum ada alat tulis misalnya. Ya hanya disampaikan melalui penyampaian secara dari mulut ke mulut lah, secara turun-temurun, secara manual. Nah, ini yang akan tetap ada selamanya gitu. Jadi akan terus bergulir seiring dengan berjalannya waktu. Baik yang parawidya maupun yang aparawidya. Kenapa? Karena keduanya ini ibarat cokro manggilingan ya. Jadi yang selalu berputar terus dan tidak akan pernah ada akhirnya. Jadi manakala kita hanya mengejar duniawi saja yang parawidyanya, maka kita juga butuh yang nanti yang spiritualnya, parawidya dan seterusnya begitu. Kalau hanya parawidya filsafat tok bosen, akhirnya ya yang aparawidya dan terus itu begitu. Ya. Jadi itu saling melengkapi semuanya dan tidak jangan sampai satu dikesampingkan, satu diabaikan. Ya. Harus seiring dan sejalan dua-duanya. Seiring dan berjalan. Ini Hindu Channel sudah tepat ini mencari guru. Gitu Romo, mencari guru kemudian mendengarkan. Nah, ini sudah lumayan durasinya Romo, tapi sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih matur suwun. Mohon maaf Romo, kita tidak tidak bisa memberikan fasilitas yang kita ya ginilah semangat kami Romo sebagai anak muda, mohon supportnya, mohon dukungannya Romo. Harapan besar kami tentu saja kami tetap eksis, kemudian kami tetap semangat berkat kontribusi dari Bapak Ibu, tentu saja Romo nih bersedia hadir dari kampung halaman ke Jakarta
walaupun memang ada kegiatan lain, namun menyempatkan waktu untuk ke studio Hindu Channel. Semoga pengetahuan Romo bisa menjadi cahaya penyinar umat Hindu dan generasi Hindu yang ada di Nusantara ini. Terima kasih pemirsa Hindu Channel. Romo, kami tutup dengan para Masanti bersama dengan Romo Miswanto. Om Santi Santi Santi. Om. Semua matur suwun Romo.